Hai, balik lagi bareng aku Zahra nih. Jadi sekarang tema yang mau aku coba angkat adalah bagaimana cara mengajarkan anak membaca bahasa Inggris. Kita tahu sendiri dong kalau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu pelafalannya beda. Dan sekarang sekolah-sekolah anak itu udah banyak banget yang menggunakan bahasa Inggris. Dan itu pun penting banget nih buat kompetensi anak. Dan mumpung masih anak-anak nih, jadi anak itu otaknya masih seperti spons yang menyerap segala sesuatu dengan cepat. Kita tuh nggak apa-apa banget untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada anak menurutku ya. Dan tapi jangan lupa juga untuk mengajarkan bahasa ibunya, in case kita adalah bahasa Indonesia. Nah sekarang nih, cara mengajar anak membaca bahasa Inggris itu gimana sih? Jadi aku mau coba pakai dua media buku. Yang pertama Joyful Reading Montessori Way. Ini punyanya Zahra Zahira yang versi bahasa Inggris. Sama ada buku cerita anak. Di sini coba yang Little Blue Truck. Nah, jadi ketika misalkan anak-anak lagi belajar membaca umur 4-5 tahun, jangan tiba-tiba dikasih Joyful Reading the Montessori Way gitu. Jadi anak bakal kaget gitu. Nah, jadi sebelum kita memasuki fase anak belajar membaca, anak itu tuh sudah harus kita perkenalkan dan kita biasakan dulu dengan bahasa Inggris. Gimana caranya? Yaitu dengan membaca buku. Nah, ini aku ambil satu contoh buku yaitu Little Blue Truck. Jadi ini tuh cerita dongeng anak-anak gitu, yang kalau kita lihat nih, gambarnya menarik nih, anak-anak tuh pasti suka liatnya. Terus tulisannya pun gak terlalu banyak. Misalkan horn went beep, engine pure. Nah jangan lupa ketika kita membacakan buku kepada anak, kita tunjuk katanya horn went beep, engine pure. Friendliest sound you ever heard. Jadi anak tuh akan melihat nih, akan melihat tangan kita. Oh, Y-O-U tuh bukan yo, tapi you. Nah ketika kita sudah membacakannya, lihatin anak ilustrasinya. Oh kayak gini ya, ada suara beep, ada suara hornnya bunyi beep gitu. Nah terus kayak gitu terus untuk selanjutnya. Dan ini tuh membiasakan baca buku tuh bisa dari lahir bahkan loh, ke baby kita, ke anak-anak kita. Bahkan dianjurkan juga membacakan buku ketika anak masih di dalam kandungan ibu kan. Nah terus kita tunjukin lagi Little Blue Truck. Oh jadi anak tahu nih kalau little tuh berarti kayak gini, blue truck, karena anak akan cenderung mengikuti telunjuk kita. Nah setelah kita bacakan tulisannya, kita ceritain juga nih gambarnya. Oh, little blue truck came down the road. Beep said blue, blue warna biru, to a big green toad. Wow, oh ternyata blue trucknya klaksonin big green toad yang ini gitu. Kayak nyapa gitu kan. Nah, terus dibalas sama toad. Toad said croak and winked an eye. Kita bisa contohin juga wink an eye itu seperti apa gitu. Nah jadi ketika anak terbiasa membaca buku seperti ini, dari dia kecil sambil kita tunjuk nih, say it a horse gitu. Sambil kita tunjuk ini tuh tulisannya bacanya seperti apa, sambil kita tunjuk di buku itu. Jadi anak tuh terbiasa. Nah kalau dari anak terbiasa dari umur 0 tahun, dari umur 5 bulan, 6 bulan dibacain terus buku bahasa Inggris seperti ini, anak tuh akan masuk ke otak mereka bagaimana cara pelafalannya, bagaimana bunyinya gitu. Jadi anak-anak tuh udah terbiasa dulu gitu dengan hal seperti itu. Jadi ketika sudah anak terbiasa, ketika mereka sudah siap umur 4-5 tahun untuk belajar membaca, baru deh kita kasih buku yang teknisnya, gimana cara membacanya. Jadi nggak kita ujuk-ujuk gitu ya bahasanya tuh kita kasih ini, kita enggak gitu. Jadi anak akan kebingungan apa gitu. Tiba-tiba anak mau tes masuk SD-nya ada kurikulum Cambridge, IB, harus bisa bahasa Inggris, terus kita paksa ayo gini. Itu akan membuat anak stres ya, dan susah gitu dia untuk belajar membaca, dan akhirnya ya orang tuanya juga stres, frustasi. Jadi kita biasakan dulu untuk membaca buku dalam bahasa Inggris. Nah sekarang nih baru deh kita masuk ke buku How to Read in English. Jadi ini tuh buku bagus banget ya menurut aku. Jadi tuh dia ada
dibagi-bagi gitu, sama sih sebenarnya sama kayak Montessori di Indonesia. Dia ada pink series, blue series, sama green series. Jadi sebelum kita masuk, terus dia ada penjelasannya dulu. Jadi kalau phonics itu ada 20 vowel sounds dan 24 consonant sounds. Nah terus anak, ini bagusnya buku ini adalah dia nggak cuma tulisan doang, tapi ada gambarnya juga. Jadi anak bisa membayangkan dan lihat, oh sun, mop, pel, gum, permen karet, iyak. Jadi anak diperkenalkan dulu satu-satu, terus masuklah ke phonics A to Z. Jadi kalau yang orange ini itu phonics A to Z dulu. Nah di sini juga ada petunjuk penggunaannya. Jadi balik lagi ya, metodenya tuh metode phonics untuk mengajarkan membaca, bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu sama-sama menggunakan metode phonics agar anak itu cepat dan menyerap how to read-nya gitu. Jadi cepat gitu dia akan bacanya daripada kita ngeja satu-satu. Aduh, itu bakal lama banget. Misalnya dari A, ada Afrika, alligator, and, dan dia pun ada artinya. Afrika, oh ya Afrika, alligator, buaya kecil, and, semut. Nah, seterusnya sampai huruf Z. Nah, setelah selesai pengenalan fonik sampai huruf Z, akan masuk ke pink series. Pink series mulai dari ab, cab, jab, lap, tap. Nah, sama di sini juga bawahnya akan ada artinya seperti apa. Terus nanti dari pink series, setelah semuanya gambar itu, ini akan direview. Read this, sob, cop, rot. Nah itu udah ada sebelumnya di gambar halaman sebelumnya di pink series itu. Jadi anak tuh kayak review ulang biar dia lebih paham lagi. Nah nanti ada read more, Bob is a cop, he has a rod, dan lain sebagainya. Oh sudah selesai pink series, masuklah ke yang lebih panjang yaitu blue series. Ada frog, grrr, grab, grin, grim, grip gitu. Jadi harus jelas juga kita mencontohkan kepada anak grip. Jadi kedengeran jelas gitu ya. Nah udah sama, nanti juga ada review apanya ini, kata-kata yang sudah diajarkan yang beserta gambar dari depan tadi. Terus ada masih di review juga. Terus ada latihan membaca read more. Jadi dibuatlah sebuah kalimat pendek ya untuk membacanya. Udah dari blue series masuk deh ke green series. Nah sama sih kayak tadi, cuman ini memang tingkatannya lebih sulit lagi yang green series ini. Nah kayak gitu. Jadi dengan seperti itu diharapkan anaknya cepat membaca, dia nggak bingung lagi kok misalkan ini kok room dibacanya room, harusnya kan kalau bahasa Indonesia rom gitu kan. Nah kalau anak udah terbiasa membaca buku bahasa Inggris dari sejak dia kecil, dia harapannya sih dia nggak akan bingung lagi, karena memang yang terjadi dengan anak-anak seperti itu, dia udah, karena otaknya pintar banget ya anak-anak ini, dia mau menyerap seperti spons dan udah cepet aja gitu langsung gitu deh. Yang kira-kira bisa aku share untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya, bye bye.